terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Unda Anggreni dapat kembali menyapa pagi hari Anda dalam Sapa Sulsel, tentunya dengan beragam informasi menarik untuk Anda. Nah, di pagi hari ini kita akan berbincang mengenai masalah kesehatan, dan salah satu penyakit yang satu ini tentunya menjadi momok yang cukup menakutkan khususnya bagi wanita, yaitu kanker payudara. Mungkin bagi Anda masih ada yang bingung bagaimana kemudian metode pengobatannya agar pencegahan ataupun nantinya untuk pengobatannya bisa berjalan dengan maksimal dan bisa menyembuhkan Anda. Pagi hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang merupakan praktisi kanker. Siapa lagi kalau bukan Ratu Givana. Selamat pagi, Ibu Ratu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, Ibu Ratu Givana juga menjadi pelopor pengobatan kanker standar herbal pertama di Indonesia, pastinya juga sudah tidak diragukan lagi ya untuk metode-metode pengobatannya. Baik, untuk Ibu Ratu, pertama mungkin ini kalau kita berbicara kanker payudara ini juga menjadi sesuatu yang cukup menakutkan bagi wanita yang kemudian bisa terserang. Ini usianya juga rentan, baik usia produktif ataupun nanti wanita dewasa. Sebenarnya kanker payudara itu apa sih, Ibu Ratu? Oke. Ya, sebelumnya selamat pagi untuk Sapa Sulsel. Kembali lagi dengan saya Ratu Givana. Ya, alhamdulillah di pagi ini saya bisa hadir untuk Kota Makassar ya dalam acara Sapa Sulsel. Ya, kita tahulah kanker payudara adalah salah satu momok yang sangat menakutkan bagi kaum wanita. Di mana kanker payudara ini sendiri saat ini sudah menyerang usia produktif di Indonesia. Sudah menjadi penderita tertinggi dan bahkan juga dengan jumlah kematian tertinggi di Indonesia. Di mana kanker payudara ini sendiri saat ini bisa kita katakan hampir 70% terdeteksi sudah memasuki stadium lanjut. Awalnya kadang-kadang hanya sebuah benjolan, tetapi karena kurang pengetahuan ataupun karena kurang mawasnya seorang wanita akan kanker payudara, banyak dibawa cuek aja, nanti benjolan juga hilang sendiri. Tetapi tidak disadari bahwa dari sebuah benjolan yang kecil bisa membesar, kemudian bisa terjadi penyebaran, bahkan juga bisa divonis dengan kanker ganas. Sebenarnya untuk kanker payudara ini sendiri sangat mudah kita melakukan pendeteksi dengan sadari dini. Jadi sadari dini adalah kita melakukan pemeriksaan sedini mungkin dengan cara sendiri. Inilah yang sedang di program penyuluhan oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah sadari dini. Biasakan kita memeriksa kesehatan kita, menjaga kebugaran tubuh kita, juga menjaga bagaimana sih cara melakukan pola hidup sehat. Karena kanker payudara itu sendiri terjadi diakibatkan 3 faktor. Pertama, dari faktor pola makan. 60% pola makan bisa memicu kanker payudara. Pola makan yang salah ataupun tidak sehat, seperti saat mengkonsumsikan makanan, lebih makanan yang instan. Saat ini makanan instan cukup banyak ditawarkan dengan MSG yang cukup tinggi. Ini adalah menjadi salah satu pemicu kanker payudara. Ataupun dengan gaya hidup itu sendiri, baik dari alkohol, rokok, nikotin, dan bahkan juga dengan beberapa tuli hormon di tubuh yang bisa menyebabkan kelebihan hormon ataupun disebut dengan sifat hormonal bisa menyebabkan kanker payudara. Dan bahkan juga dari genetik ataupun keturunan. Apabila kita punya seorang kakak yang punya riwayat kanker payudara ataupun seorang ibu, ini sangat rentan bagi kita. Kanker payudara itu bisa secara genetik itu menyerang ke kita sendiri. Akan tetapi kita nggak usah risau dengan genetik ataupun keturunan, karena itu hanya 10%. Apabila kita bisa menjaga pola makan ataupun pola hidup, ini menjadi salah satu kita bisa terhindar dari kanker payudara. Nah, kenapa? Karena kanker payudara ini yang kita sayangkan saat ini memang tidak mudah terdeteksi, tetapi dengan sadari sedini mungkin itu kita bisa terhindar dari kanker payudara. Contohnya nih, kita sering meraba. Angkat tangan satu ke atas, lakukan perabaan dari atas ke bawah, kemudian memutar. Kita lihat apabila ada benjolan tetapi belum dirasakan sakit. Nah, inilah
karena mereka kadang tidak merasakan sakit, tidak ada keluhan, mereka diam aja. Tetapi begitu di saat disentuh baru ada, begitu diraba baru ada benjolan. Ini harus dilakukan ataupun harus diwaspadai sedini mungkin, karena sebuah benjolan di payudara sangat besar resikonya bisa terkena kanker payudara. Apa yang harus dilakukan? Segeralah datengin dokter setempat, lakukan mamografi, nanti dokter akan melihat, ya kan? Benjolan ini ada berapa? Karena benjolan itu kan nggak satu, dia kan bisa berbentuk fam atau kista ataupun benjolan padat lainnya. Nanti dilakukan pemeriksaan. Oh, ternyata yang teraba 1 ya. Kok begitu di mamografi ada 8 ataupun sampai 9? Karena itu belum teraba, tetapi dia sudah terbentuk benjolan tersebut dari jaringan ikat lemak, kan, dari hormonal itu sendiri ataupun dari kelenjar air susu. Kenapa? Karena di puting payudara kita ini kita mempunyai sampai 20 kelenjar kantong susu. Setiap kantong susu dia punya 15 kelenjar. Bayangkan kalau salah satu di antaranya terkena benjolan dari kelenjar itu susu sendiri, dia sangat mudah terjadi penyebaran ataupun pembesaran yang begitu cepat, ya kan? Kita tahulah ciri-ciri kanker payudara itu seperti puting payudara masuk, kemudian mengeluarkan cairan ataupun nanah dari puting payudara. Kulit payudara seperti mengkerut bak kulit jeruk, kemudian terjadi pembekakan ataupun pembesaran. Dari payudara satu dengan payudara satunya dia punya ukuran yang tidak sama ataupun di luar normal, ukuran yang di luar normal. Kemudian dia kulit payudara ini ada yang sudah meradang merah ataupun muram, ya. Ini disebabkan karena massa tumornya semakin membesar, jaringan sel kankernya pun semakin aktif. Dia terjadi pembelahan yang tidak terbatas sehingga terjadi penyebaran. Bahkan pada memasuki stadium lanjut, tumor tersebut bisa pecah. Bayangkan kalau sudah pecah dia mengeluarkan cairan, aromanya nggak usah ditanya, ya. Dia mengeluarkan cairan nanah, cairan bahkan darah dengan aroma yang tidak sedap, bahkan dengan penyebaran yang cukup cepat ke organ sekitarnya. Seperti apa? Ke paru-paru, kelenjar getah bening, tulang, bahkan otak. Baik, berarti bisa menyebar kemana-mana. Sangat ya? cepat, karena banyak sekarang karena kasus kanker payudara adalah di saat dia sudah terjadi penyebaran, dia berat badan menurun, ya kan? Dia sering batuk, sering sakit di tulang, biasanya dari dada tembus ke punggung belakang. Oke, melihat tadi dengan ciri-cirinya juga untuk kanker payudara ini dan bagaimana kemudian efeknya menimbulkan efek yang cukup besar, lalu sebenarnya bagi pasien kanker payudara mungkin ataupun juga pemirsa ingin mengetahui sebenarnya apa sih pengobatan yang paling pas untuk pengobatan kanker payudara ini, pastinya Ratu Givana sudah mempunyai solusinya. Apa sih solusinya pemirsa? Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan tentunya saya masih bersama dengan Ratu Givana selaku praktisi kanker untuk membahas mengenai apa sih pengobatan yang kemudian ditawarkan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini.
Secret Cancer adalah pusat pengobatan tumor dan kanker. Spesialis menangani kanker payudara, kanker serviks, kanker paru-paru. Sebuah transformasi baru dalam pengobatan tumor dan kanker karena dapat berintegrasi dengan pengobatan konvensional. Sistem pengobatan Secret Cancer menggunakan ekstrak herbal berstandar internasional dan diformulasikan dengan teknologi yang sudah melalui uji riset dan klinis. Secret Cancer hadir untuk memberikan solusi pencegahan dan pengobatan tumor dan kanker tanpa operasi dan kemoterapi. Secret Cancer, Nature meets teknologi. Oke, itu tadi video Secret Cancer ya, temukan rahasia kanker Anda bersama dengan Ratu Givana. Pastinya pengobatannya juga sudah teruji, tadi kita saksikan di video tersebut. Lalu untuk lebih jelasnya Ratu Givana, sebenarnya pengobatan cara herbal apa yang kemudian ditawarkan kepada pasien kanker? Oke. Kita di sini menawarkan lebih pengobatan secara oral, ya, di mana formulanya sendiri adalah ekstraksi dari ekstrak herbal itu sendiri. Nah, di mana formula ekstraksi herbal ini sudah dikembangkan hampir di 9 negara di Asia dan 4 negara maju. Kalau di Asia sendiri kami sudah ada di Jepang, di Korea, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Myanmar, bahkan Laos. Kemudian di 4 negara maju, di mana formula pengobatan ini sudah dikembangkan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Di mana di beberapa negara maju ataupun negara berkembang, mereka pengembangan formula pengobatan ini walaupun secara ekstrak herbal, mereka menjadi suatu pengobatan pendamping di rumah-rumah sakit. Ya, jadi hampir 600 rumah sakit di Asia sudah menggunakan formula ekstrak herbal ini sebagai pengobatan pendamping ataupun sebagai pengobatan adjuvan. Jadi kalau kita bicara pengobatan adjuvan ini berarti ada pengobatan secara konvensional, ada non konvensional. Kalau konvensional ini, kalau bicara sebuah kanker, bicaralah dengan kanker, misalkan dengan kanker payudara, berarti ada kemoterapi, ada operasi, ya kan? Kita bisa bayangkan, berarti kalau setelah di kemo, dioperasi adalah untuk mengangkat sebuah massa tumor di payudara ataupun pengangkatan semua organ payudara tersebut dengan jaringan-jaringannya. Kemudian untuk kemoterapi ini adalah sifatnya untuk mematikan jaringan sel kanker yang aktif di tubuh. Ya, dengan sifat adalah agar tidak terjadi penyebaran jaringan sel yang lebih luas. Nah, jadi kalau kita bicara operasi membuang sebuah tumor, berarti kemo adalah mematikan sel-sel kanker. Nah, jadi setelah mereka melakukan pengobatan secara konvensional, itu hampir 30%. Untuk 70%-nya, mereka melakukan secara non-konvensional. Dengan pengobatan adjuvan pendamping, jadi pendampingnya ada sifatnya dengan pendamping komplementer. Ya, sifatnya bisa seperti, bisa promotif, bisa preventif, ya. Di mana adalah untuk mereka formula yang diberikan untuk megenerasikan sel-sel baru. Nah, jadi sel yang sudah rusak ataupun sel yang sudah mati ini, mereka menggenerasikan sel-sel baru melalui penanaman stem cell. Jadi stem cell di jadi sel induknya ya. Jadi adalah untuk penanaman sel induknya ini di sumsum tulang untuk meregenerasikan sel-sel baru ya. Contohnya, jadi kalau sudah di kemo ini mereka bisa mual, diare, sudah lemes, berat badan menurun ataupun kulit kering, rambut rontok. Dengan adanya pengobatan adjuvan ini itu semua tidak terjadi. Jadi kalau ada kanker payudara ataupun jenis kanker lainnya, nggak usah takut. Saya takut kalau sudah di kemo begini, kalau sudah dioperasi begini. Tidak, karena saat ini di pengobatan kanker Ratu Givana, saya sudah mengembangkan, walaupun saya pelopor pertama di Indonesia, saya sudah mengembangkan di seluruh Indonesia sebagai pengobatan pendamping yang sudah melakukan tindakan konvensional. Kemudian bagaimana metodenya mereka yang belum melakukan pengobatan konvensional? Saya belum dioperasi, saya belum di kemo karena saya baru ada sebuah benjolan. Ya, tetapi kalau memang ada cara secara alternatif bisa juga ditempuh, ya kan? Saya nggak mau operasi. Bisakah benjolan tersebut dihilangkan? Ataupun kanker payudara yang sudah memasuki stadium, mereka tidak mau menjalankan, biasa kan namanya orang punya sugesti tertentu. Ya, kita karena juga memberikan sebuah pengobatan untuk tumor dan kanker payudara ini yang juga yang belum melakukan operasi ataupun kemoterapi. Kenapa? Seperti saya bilang tadi kan, kita ada pengobatan misalnya seperti preventif, adjuvan ini sendiri adalah ada pengobatan
pencegahan, ada pengobatan untuk tumor dan kankernya itu sendiri yang belum melakukan kemo atau operasi, dan juga kita ada pengobatan pendamping ataupun adjuven yang sudah melakukan kemo dan operasi. Oke, mungkin kita bisa jelaskan satu-satu ya, Ibu Ratu Givana, mulai dari prinsip promotifnya yang kemudian untuk menjaga daya tahan tubuh, kekebalan dan juga kebugaran itu seperti apa sebenarnya? Oke. Jadi prinsip promotif ini adalah prinsip holistik ya, holistik adjuven komplementer yang ada di pengobatan kanker Ratu Givana sendiri. Jadi biasanya mereka, karena kita kan tidak hanya memberikan mereka pengobatan, tetapi kita juga memberikan penyuluhan, beredukasi bagaimana sih bahayanya kanker payudara, bagaimana Anda bisa melakukan sedini mungkin agar terhindar dari kanker payudara, dari pola makannya, cara menjaga kebugarannya. Kita misalnya sarankan kebugaran yang harus dilakukan oleh setiap wanita memasuki usia 20 tahun. Walaupun kanker ini sudah terjadi di usia 14 tahun saat ini ya, karena dia sudah menyerang di usia produktif. Kita lebih menyarankan adalah olahraga. Olahraga aja, apakah saya harus olahraga dengan mengangkat alat berat, apakah dengan renang ataupun fitness? Tidak, yang kecil aja. Saya menyarankan lari kecil, karena lari ini kita mengikuti usia, ya kan? Kalau di Anda usia dari 20 sampai 40, lakukan lari pagi minimal 30 menit. Ya, kenapa? Karena dengan Anda berlari, Anda punya gerakan. Ini payudara akan digoncangkan. Dengan adanya goncangan payudara, dia tidak akan terjadi pembentukan lemak. Karena sifat dari tumor payudara, kista payudara atau FOM di payudara itu sendiri adalah terjadi dari lemak ikat ya, kelenjar. Kelenjar lemak ikat ini adalah dia karena penyatuannya jadi sebuah benjolan. Ya karena dia menyatu, ya kan? Tapi dengan kita adanya goncangan di payudara ini adalah bisa membuyarkan lemak dari tubuh kita sendiri dan terhindar dari jenis benjolan apapun. Ingat, benjolan itu bisa terjadi dari lemak dan darah. Kemudian bagaimana saya menjaga kesehatan di usia 50 ke atas? Nah, 50 tahun ataupun 50 ke atas, lakukan setiap pagi berjalan kecil 300 langkah. Kenapa? Kita kalau bicara kesehatan adalah bicara kebugaran kembali pada aliran darah kita sendiri. Kita sakit karena darah, meninggal juga karena permasalahan mungkin di darah kita. Ya kan? Jadi agar terhindar dari segala benjolan dan jenis penyakit lain, olahraga adalah salah satu untuk membentuk kebugaran kesehatan di tubuh kita, terhindar dari jenis penyakit degeneratif, baik kanker, diabetes, stroke, penyakit-penyakit lainnya berhubungan dengan degeneratif, terutama dengan kanker itu sendiri. Oke, berarti olahraga ini menjadi hal yang penting juga yang harus dilakukan nih untuk Anda, saudara, secara preventif untuk mencegah kanker ataupun beragam penyakit lainnya. Baik, saudara, bagi Anda yang kemudian ingin berkonsultasi dengan Ratu Givana, ini sudah ada kliniknya di Kota Makassar ya. Ini satu-satunya klinik berada di Komplek Bumi Permata Sudiang di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 12 di Blok D1 nomor 8 Makassar. Anda juga bisa menghubungi di 0813 9425 7575 atau 0812 9851 6392. Jadi bagi Anda yang kemudian ingin berkonsultasi sejak dini mungkin, baik itu pencegahan ataupun pengobatannya, langsung saja datang di klinik pengobatan Ratu Givana yang ada di Bumi Permata Sudiang, Makassar. Baik, saudara, setelah ini kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Ratu Givana. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, Beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. jaringan radio terbesar di Indonesia, Dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi, di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu.
Buanglah sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Dalami berita dan informasi peristiwa terkini yang menjadi perhatian publik tanah air. Menghadirkan narasumber utama. Lebih informatif dan menarik dengan immersive 3D tracking dan infographics. Halo, selamat malam saudara. Malam ini kami akan membahas. Ikuti Sapa Indonesia Malam setiap hari pukul 7 malam live di Kompas TV. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Saudara, dan tentunya saya masih bersama dengan praktisi kanker Indonesia, Ratu Givana. Nah, bagi Anda saudara yang kemudian ingin berkonsultasi, sudah ada pusat pengobatan kanker payudara Ratu Givana di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alamatnya ada di Bumi Permata Sudiang, Blok D1 nomor 8 Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan Anda untuk hari ini dan juga besok bisa bertemu langsung dengan Ratu Givana. Nggak perlu jauh-jauh nih harus ke Jakarta untuk bertemu Ratu Givana. Hari ini dan besok Anda harus memanfaatkan kesempatan ini juga untuk bertemu dengan praktisi kanker Indonesia, Ratu Givana, untuk mengkonsultasikan apa sih masalah yang kemudian Anda dapatkan terkait dengan penyakit kanker payudara. Baik saudara, kita mau berbincang lagi bersama dengan Ratu Givana, tapi sebelum ini kita lihat video yang satu ini. Ya, pemirsa, kita sudah mengetahui bersama bahwa wanita adalah penderita yang memiliki risiko paling besar mengalami kanker payudara. Nah, apa bahayanya jika kita terlambat dalam mendeteksi adanya kanker payudara ini, Dok? Iya, jadi dalam kasus semua kanker ya, itu lebih baik untuk deteksi awal daripada terlambat. Begitu pula khususnya karena kita sekarang sedang membahas payudara, kenapa sih kalau terlambat itu bisa lebih berbahaya? Payudara adalah organ unik yang memiliki banyak hubungan dengan pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Ketika kita terlambat untuk mendeteksi, maka penyebaran pun akan terjadi lebih jauh. Stadium lebih lanjut, maka akan menyebabkan pengobatan menjadi lebih sulit dan prognosis atau angka harapan hidup pada pasien menjadi lebih rendah. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi atau mengenali gejala-gejala kanker payudara? Ya, gejala kanker payudara itu sendiri terdapat gejala pada saat stadium awal dan stadium lanjut. Di sini saya mempunyai sedikit ilustrasi mengenai gambaran apa sih yang terjadi pada kanker stadium awal ya. Tumor payudara stadium awal. Biasanya gejalanya yaitu timbulnya benjolan di daerah payudara. Benjolan ini bisa saja kecil namun bisa saja besar. Nah, selain benjolan biasanya akan muncul dimpling namanya. Dimpling ini yaitu bentuk seperti tertarik. Jadi permukaan payudaranya ini seperti tertarik masuk ke dalam. Itu akibat dari misalkan ada benjolan, di bawahnya ini ada namanya ligamen Kaper untuk menahan dari payudaranya tersebut. Akibat benjolan tersebut menekan dari ligamen Kaper, maka terjadilah dimpling tersebut. Lalu gambaran lainnya adalah perubahan kulit pada payudara. Biasanya terdapat gambaran titik-titik seperti ini, yaitu namanya piu de orange. Gambarannya seperti kulit jeruk. Nah, dari luar itu terlihatnya seperti kulit jeruk seperti itu. Iya, biasanya sudah muncul pada stadium yang lebih lanjut ya. Nah, selain itu juga pada gejala payudaranya sendiri bisa muncul di puting ketika kita meremasnya atau memencatnya, bisa muncul cairan. Cairannya ini bukan berwarna putih, biasanya ada nanah, ada darah dan sebagainya. Nah, untuk gejala lainnya, karena payudara berhubungan dengan kelenjar getah bening, maka benjolannya ini bukan hanya di daerah payudara, melainkan bisa juga di bagian ketiak tadi yang saya sudah jelaskan ya. Sebelumnya bisa juga pada benjolan di kelenjar getah bening lainnya. Selain gejala pada payudara sendiri, pada stadium yang lebih lanjut itu bisa menimbulkan gejala-gejala lainnya. Biasanya gejala lainnya ini adalah akibat dari metastasis atau penyebaran dari kanker ini ke bagian lain. Kita ambil contoh, misalkan
penyebarannya itu sudah terjadi ke tulang, maka bisa terjadi nyeri-nyeri pada bagian seluruh badan. Lalu bisa juga misalkan terjadi penurunan berat badan yang drastis, kelemahan, lalu bisa ketika menyerang paru-paru bisa terjadi seperti gejala-gejala yang menyebabkan kanker paru-paru dan sebagainya. Teknologi pengobatan melawan kanker, khususnya kanker payudara, terus berkembang, termasuk dengan menggunakan riset alam, seperti yang telah dikembangkan di Jepang. Nah, menurut data yang saya peroleh, Secret Cancer ini adalah klinik yang pertama kali di Indonesia yang mengembangkan teknologi melawan kanker. Nah, ini bisa dijelaskan Pak David seperti apa teknologinya? Kepedulian kami tentang kanker ini mendorong kami untuk mengembangkan satu formulasi pendamping pengobatan kanker dari riset alam. Dan yang pasti, formulasi yang kami kembangkan ini telah diformulasikan dengan teknologi terstandar internasional yang sudah melalui uji riset dan klinis. Dan kamilah yang pertama di Indonesia mengembangkan teknologi herbal ini. Nah, pemirsa, khususnya bagi Anda yang menderita kanker payudara, saya ingin tahu lebih lanjut bagaimana metode pengobatan yang ada di Secret Cancer ini, Pak. Dengan formulasi yang ada di Secret Cancer ini akan bekerja ekstra maksimal untuk beberapa tahap. Yang pertama, untuk penderita yang masih berupa benjolan, dalam arti tumor jinak, formulasi ekstra herbal ini akan mengikis, menghancurkan, kemudian benjolan akan didorong keluar. Yang keduanya, sedangkan untuk kanker payudara yang sudah memasuki stadium 3, formulasi ekstra herbal ini akan mematikan jaringan sel kanker, menghilangkan rasa sakit di jaringan payudara. Kemudian akan melegakan pernapasan. Kenapa? Karena paru-paru mereproduksi cairan yang berlebihan, sehingga menutupi saluran pernapasan yang diakibatkan jaringan sel kanker di rongga paru-paru, menghilangkan rasa sakit di persendian tulang belakang dan juga punggung. Kanker payudara yang sudah memasuki stadium lanjut atau sudah pecah, formulasi ini akan merawat luka dengan cara mengoleskan obat luar untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, membunuh bakteri dari kuman pada luka. Obat luka akan bekerja secara maksimal untuk menutup luka itu sendiri. Kemudian obat akan bekerja untuk meregenerasi sel-sel baru. Luar biasa ya, ternyata metode pengobatan di Secret Cancer ini bisa bekerja maksimal dari stadium awal hingga stadium yang paling tinggi. Baik saudara, baru saja kita saksikan itu tadi perbincangan ya mengenai bahaya kanker payudara. Bisa kita bayangkan bahayanya, bagaimana kemudian sel-sel kanker itu bahkan bisa menyebar ke paru-paru, bisa juga ke otak. Nah, ini yang kemudian menjadi momok yang menakutkan nih, khususnya bagi para wanita. Untuk Anda mungkin nggak usah khawatir lagi sekarang, karena untuk pengobatannya sendiri, di sini Ratu Givana sudah menawarkan solusi pencegahan ataupun juga pengobatannya dengan formula yang pastinya sudah teruji riset dan juga sudah formulanya ini standar internasional, berkembang di Asia dan juga di Eropa, dan satu-satunya di Indonesia hanya ada di Pusat Pengobatan Kanker Ratu Givana. Bagi Anda yang kemudian ingin bertemu langsung dengan Ratu Givana yang merupakan praktisi kanker yang saat ini ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, langsung saja datang di hari ini dan juga besok. Hanya 2 hari loh kesempatan Anda untuk bisa bertemu dengan Ratu Givana. Di mana tempatnya? Tempatnya ada di Kompleks Bumi Permata Sudiang, Blok B1 nomor 8, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, atau Anda juga bisa menghubungi nomor telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Baik, kita berbincang kembali nih dengan Ratu Givana. Kalau kita melihat tadi bahaya kanker ini cukup memang menakutkan dan efeknya adalah meningkatkan kematian, bahkan menjadi kematian tertinggi, pemicu kematian tertinggi di Indonesia. Orang kan biasanya, aduh pengobatannya di mana nih? Kemudian untuk herbal gimana ya? Agak ragu-ragu juga kalau nggak melihat standar internasional tekan, tapi kalau Ratu Givana formulanya sudah standar internasional. Bagaimana sih sebenarnya proses pengobatannya, step by stepnya bagaimana? Karena kan kalau kita tahu kalau kita sudah terserang kanker itu ada stadium-stadium lanjutnya. Seperti apa Ratu Givana? Oke, terima kasih. Ya, dengan seiring berkembangnya dunia kesehatan saat ini di Indonesia, sebenarnya pengobatan tradisional ini terus dikembangkan. Tentunya sudah dengan menggunakan teknologi. Karena dengan teknologi kita terus berinovasi bagaimana caranya untuk melawan kanker. Setiap pengobatan yang kita berikan adalah bisa lebih konstruktif
ke tubuh si penderita kanker, dia bisa hidup lebih lama. Jadi kalau kita bicara pengobatan kanker, apakah saya bisa terhindar dari penyakit kanker? Apakah saya bisa sembuh dengan kanker saya? Dan apakah saya bisa bertahan hidup lebih lama? Jawaban yang tepat adalah bagaimana Anda bisa terlepas dari jaringan sel kanker di tubuh Anda dan bisa hidup lebih lama lagi. Kenapa? Karena saya sebagai pelopor pengobatan kanker ya, pertama di Indonesia yang standar herbal, kurang lebih selama 20 tahun saya menjalani berbagai jenis pengobatan kanker di Indonesia. Kita terus melakukan inovasi-inovasi baru dari setiap pengobatannya. Karena kita bicara inovasi, bicara kasus. Apalagi kan bicara kasus kanker payudara, setiap tahunnya berkembang 150.000 kasus. Bayangkan, yang dimana dulu 10 tahun kemarin saya banyak menemukan penderita kanker payudara adalah di atas usia 25 tahun. Kemudian di atas usia 40 tahun, bahkan juga masa usia yang sudah memasuki menopause. Tetapi saat ini saya melihat penderita kanker payudara kok sudah banyak kita temukan pada usia produktif, di usia 14 tahun. Ini semua dari pemicu makanan. Karena kan ada beberapa pemicu lainnya ya, wanita yang terkena kanker payudara dari makanannya, rokok, alkoholik, dan juga wanita yang tidak menyusui. Ingat, dia punya anak tapi tidak menyusui. Resiko kankernya lebih besar. Kemudian dia sudah menikah, tidak punya keturunan. Ini resiko kanker payudara ataupun kanker rahim juga lebih besar. Resiko untuk terserang kanker. Kemudian wanita yang tidak menikah juga dia lebih besar resiko terkena kanker. Kenapa? Karena wanita yang sehat ini adalah yang bisa melahirkan dengan normal dan yang bisa menyusui. Karena dengan menyusui, tadi kita sempat lihat di layar monitor VT bagaimana sih wanita yang terkena kanker payudara, kemudian terjadi perubahan kulit di payudara seperti kulit jeruk, kemudian dia punya beberapa kantong susu, dan setiap kantong susu itu ada juga kelenjar susunya, ya kan? Nah, itu adalah yang bisa memicu kanker payudara apabila seorang wanita tidak menyusui. Makanya menyusui itu adalah kesehatan bagi si ibu dan bagi si anak. Nah, makanya saya melihat seiring perkembangan pengobatan kanker di Indonesia, dulu saya mengembangkan beberapa jenis kanker, sekarang sudah saya bilah-bilah, dan di mana saat ini adalah kita lagi fokus untuk pengobatan kanker payudara dan kanker serviks. Kenapa? Karena kanker serviks ini kan kematiannya cukup tinggi ya. Hampir setiap hari satu wanita Indonesia meninggal karena kanker serviks. Hampir setiap hari wanita di dunia setiap 2 menit meninggal karena kanker serviks. Baik. Ya? Nah, di sini juga pemirsa sudah bergabung bersama kami di line interaktif yang juga ingin menanyakan langsung kepada praktisi kanker Indonesia, Ratu Givana. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Halo, selamat pagi Ibu Arda. Boleh langsung pertanyaannya, Ibu? Mungkin jaringan Baik ya, masih kendala teknis. Mungkin karena jaringan, nanti Ibu Arda sendiri bisa menghubungi ke langsung call center kami di 0813-9425-7575. Sekali lagi, 0813-9425-7575. Ibu nanti bisa konsultasikan langsung dengan saya, apa kanker payudara dan apa kanker serviks itu, apa pemicunya dan bagaimana solusinya. Nah, saya kembali lagi seperti tadi, kenapa saat ini saya lagi sedang memfokuskan untuk 2 jenis kanker serviks dan kanker payudara, mengingat kanker serviks saat ini menjadi kematian tertinggi di Indonesia. Setiap hari satu wanita meninggal karena kanker serviks. Kemudian kanker payudara sendiri menjadi penderita kanker tertinggi dengan jumlah kematian yang cukup tinggi Indonesia. Bahkan Indonesia saat ini sudah menduduki peringkat pertama di Asia. Jadi pengobatan yang saya kembangkan ini adalah tidak hanya pada pengobatannya, juga pengobatan adjuvan ataupun pendampingnya, yang dimana sifatnya adalah kita akan membentuk penderita kanker ini bisa bertahan lebih lama lagi. Bukan sembuh dari kankernya aja. Karena kalau bicara kanker payudara, tumornya sudah nggak ada nih selama berobat di Tramedica, di Ratu Givana. Kemudian saya benjolannya juga tidak ada. Kemudian sel kankernya semua tidak ada. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Kalau kita bicara kanker, apabila jaringan sel kanker sudah terjadi pembelahan di tubuh kita, dia seumur hidup sel ini akan aktif sampai kita meninggal. Makanya dengan pengobatan adjuvan yang pendamping ini yang sudah dikembangkan di beberapa negara di Asia, seperti saya sebutkan tadi ya, Jepang, Hong Kong, Korea, Malaysia, Laos ataupun Singapura itu sendiri,
Saat ini saya kembangkan di Indonesia, di mana sifatnya adalah untuk menanam sel induk di dalam sumsum tulang. Agar di saat jaringan sel-sel ini sudah diproduksi, digenerasikan kembali, dia akan berjalan mengikuti aliran darah. Apapun jaringan sel yang sudah rusak, dia akan diperbaiki. Dia akan bertahan dengan sel kankernya, tanpa sel kanker di tubuhnya dan tanpa penyebaran beberapa organ di sekitar. Contohnya, banyak penderita kanker payudara meninggal karena penyebaran ke paru-paru, kemudian pembesaran lengan karena penyebaran dari kelenjar getah bening itu sendiri. Makanya dari sifat pengobatan di sini, apabila Anda punya kanker payudara yang sudah dioperasi ataupun sudah belum dioperasi, jangan khawatir dengan adanya pusat pengobatan kanker Ratu Givana saat ini di Indonesia. Kebetulan saya kan ada di seluruh Indonesia ya. Nanti Anda ingin tanya cabang-cabang lain di mana, bisa menghubungi ke call center yang saya sebutkan tadi, 081394257575. Saya akan memberikan setiap informasi solusi tentang kanker payudara dan kanker serviks di seluruh Indonesia, karena itu adalah langsung ke nomor pribadi saya. Ya, tidak ke call centernya. Itu langsung ke nomor pribadi, jadi langsung saja dihubungi ya. Jadi nanti saya bisa memberikan, karena ini kan biasanya sekarang dunia media sosial kan sudah cukup luas. Kadang-kadang, wah ini sekarang ada sebuah pengobatan kanker Ratu Givana dengan menggunakan ekstrak herbal yang sudah standar internasional. Apa sih standar internasional itu? Kita sudah melalui uji riset, kita sudah melalui uji klinis, sudah dikembangkan dengan teknologi. Jadi tidak menggunakan bubuk jamu lagi karena belum tentu sehat untuk tubuh organ tubuh kita. Dan kita juga tidak menggunakan segala daun-daunan yang direbus karena tidak terkontrol bagaimana cara penyiapannya, suhunya ataupun kadar airnya. Sudah melewati uji klinis dan juga riset. Kita mau mencoba untuk menerima telepon lagi, saudara. Sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Arda di Goa. Oke, Ibu Arda di Goa. Silakan pertanyaannya, Ibu. Mau bertanya dokter soal nyeri dan benjolan di payudara sampai tembus ke belakang. Bagaimana cara dideteksi dari awal itu? Oke, dengan Ibu Arda dari Goa. Selamat pagi Ibu Arda. Iya dokter. Saya dengan Ratu Givana ya, dengan praktisi kanker Indonesia. Halo Ibu, ya. Halo Ibu. Mau bertanya dokter soal nyeri dan benjolan di payudara sampai tembus ke belakang. Apakah sekarang cara Ibu dideteksi dari awal? Sebenarnya untuk mendeteksi kalau secara sadari ya. Apakah Ibu sekarang sudah punya benjolan? Saat diraba sudah terpegang? Apakah baru merasakan sakit? Iya dokter. Oke. Sebenarnya untuk mendeteksi kalau secara sadari dini adalah mungkin dengan meraba, ya Bu ya. Apabila Ibu merasakan sakit, adanya benjolan, segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Lakukan dengan mamografi. Jadi kalau Bu Arda bertanya bagaimana cara mendeteksi adanya benjolan sampai sakit ke punggung, datangin dokter setempat, lakukan mamografi. Karena dengan mamografi nanti akan diketahui Bu, kenapa benjolan payudara Ibu sakit. Mungkin ada beberapa benjolan di payudara kita. Kemudian kenapa sih sakitnya kok sampai tembus ke belakang. Bisa saja mungkin karenanya adanya penyebaran ke tulang. Nah, nanti dengan mamografi itu bisa diketahui. Dan bagaimana apakah ada jaringan sel kanker yang aktif, nanti bisa dilakukan dengan tes lab dengan PA ya. Penanda tumor itu bisa dilakukan di lab. Ya Bu ya. Nah, jadi kalau Ibu ingin tahu bagaimana sih saya mendeteksi kanker payudara, ini saya baru ada benjolan, saya baru ada merasakan sakit, saya harus pergi kemana? Pergi ke dokter ya. Nanti di saat Anda sudah di dokter, Anda mendapatkan hasil medical check up-nya, kemudian dokter juga akan menjelaskan bagaimana tumor itu, kanker itu, apa resikonya ke depan. Nah, di situ juga nanti akan jadi preventif Ibu Arda sendiri. Ya kan? Apakah akan dilakukan pengobatan secara konvensional, mungkin tumornya diangkat, sel kankernya di kemo, ataupun Ibu ingin menempuh sebuah jalan pengobatan. Saya takut kalau di operasi atau apa, biasa itu kan sugesti seseorang, tetapi sebenarnya sih tidak usah takut ya, walaupun sugesti itu di zaman dulu boleh, tapi dengan seiring berkembangnya dunia kesehatan saat ini, berbagai produk
maksudnya berbagai solusi pengobatan kanker saat ini sudah dikembangkan oleh dunia. Banyak orang bertahan hidup dari kankernya sekarang dikarenakan pengobatan adjuvan ataupun pendamping yang sudah dikembangkan oleh dunia kesehatan. Ya kan? Nah, itulah yang membuat sebuah pengobatan kanker ratu gifana di Indonesia menjadi pelopor pertama ya untuk ekstrak standar internasional yang bisa membawa masyarakat Indonesia ini bisa bertahan hidup lebih lama lagi karena pengobatan pendampingnya. Yang bergabung dengan kami di Sapa Sulsel pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Ahmad. Iya, Ya, selamat pagi Pak Ahmad. Silakan pertanyaannya Pak Ahmad. Bu dokter mau tanya, kalau laki-laki itu ada bisa kena kanker payudara kah gitu? Oke. Dan gejalanya apa? Itu aja dok. Oke. Terima kasih. Ya, selamat pagi untuk Pak Ahmad. Ini pertanyaan yang cukup cerdas dari Pak Ahmad sendiri. Semoga pertanyaan Pak Ahmad bisa mewakili pertanyaan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya kaum pria. Banyak karena tidak pengetahuannya, karena minim tahu tentang kanker dada ataupun kanker payudara. Laki-laki bisa terkena kanker payudara, cuma dengan grafik yang berbeda, 100 dibanding 1. 100 wanita bisa terkena kanker payudara, 1 laki-laki beresiko terkena kanker payudara. Apakah ganas? Ya kan? Dia sebenarnya lebih ganas. Kalau sudah terjadi lebih ganas daripada kanker payudara pada umumnya pada wanita, ya kan? Dibandingkan kanker payudara pada laki-laki. Saya pernah menemukan satu kasus, saya sebut saja Bapak Dani di Polewali, Sulawesi Selatan. Dia terkena kanker dada. Di saat dia sudah awalnya cuma benjolan Pak, karena benjolan tidak begitu dihiraukan. Biasa karena kalau dipegang jalan-jalan nggak terasa sakit ya. Mungkin karena pola hidupnya dari makanan yang mengandung MSG ataupun dari rokok, karena paling ngeri sekarang kan nikotin rokok itu sendiri Pak ya untuk kaum laki-laki. Nah, di mana benjolan ini semakin membesar, kemudian meradang. Dia tidak indahkan juga. Pecah, dipikir bisul di dada. Cuma bisul, cuma diobatin dengan cara mungkin dengan cara standarnya aja, karena dia tidak menghindarkan mana ada laki-laki terkena kanker payudara. Dipikir hanya sebuah bisul, dan pada akhirnya pada Dani tersebut kurang lebih 8 bulan itu tumornya menjalar di semua ini organ di payudaranya itu habis hingga bolong nampak ke dalam. Itu pengalaman saya, salah satu laki-laki yang terkena kanker payudara yang ada di Sulawesi Selatan. Memang kasusnya adalah lebih ngiris ataupun lebih bisa dikatakan kasusnya lebih tinggi, dan juga bisa dikatakan dampaknya efeknya adalah lebih bahaya daripada kanker payudara ya Pak ya. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ahmad sendiri, bagaimana sih saya merasakan ciri-cirinya? Karena tidak mudah Pak terdeteksi sejak awal. Tapi apabila ada yang tidak nyaman Bapak rasakan, sering nyeri di dada, karena nyeri di dada juga bingung, laki-laki perokok juga salah satu bisa memicu kanker paru-paru, juga nyeri di dada Pak ya. Nah, apa kalau Bapak ada merasakan nyeri di dada, sering demam di malam hari, menggigil, kemudian nafsu makan berkurang, rasa lemes yang tidak jelas, itu sel kankernya mulai aktif. Bisa datangin ke lab ya, bisa lakukan pengecekan darah, kemudian datangin dokter untuk melakukan konsultasi ya. Nah, karena di Indonesia saya mengembangkan pengobatan yang non konvensional secara ekstra herbal yang sudah standar internasional ya kan. Nanti apabila misalnya kalau Pak Dani, Pak Ahmad atau sahabatnya yang punya masalah kanker atau tumor, bisa mendatangi klinik kanker Ratu Gifana. Saya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 12 ya. Nah, atau nanti bisa hubungi call centernya. Tetapi tetap apabila mendatangi klinik saya harus punya sebuah hasil medical check up ya. Kemudian Ibu Garda sendiri tadi yang ada di Goa, kalau ada waktu bisa mengunjungi klinik kanker Ratu Gifana yang ada di Sudiang. Ingat yang ada di Sudiang ya. Bisa konsultasikan dengan saya langsung, karena saya hanya ada 2 hari di Makassar hari ini dari jam 9 sampai jam 5 sore dan sampai besok hari Senin. Baik, saudara, bagi Anda yang kemudian ingin melakukan pencegahan ataupun juga pengobatan
pastinya bersama dengan Ratu Givana sudah ada pusat pengobatan kanker Ratu Givana yang ada di Kota Makassar, dan Ratu Givana hari ini dan besok hanya 2 hari ada di Kota Makassar. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi, langsung saja datang di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 12 di Komplek Bumi Permata Sudiang, Blok D1 nomor 8 Makassar. Dan juga Anda bisa menghubungi call center yang sudah tertera di layar kaca Anda 0813 9425 7575. Pastikan Anda memanfaatkan kesempatan ini, saudara, karena Ratu Givana selaku praktisi kanker Indonesia hanya ada di hari ini dan juga besok. Langsung saja bawa hasil medical check up Anda, langsung berkonsultasi dengan Ratu Givana. Baik saudara, setelah ini kita akan berbincang lagi, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Dalami berita dan informasi peristiwa terkini yang menjadi perhatian publik tanah air. Menghadirkan narasumber utama. Lebih informatif dan menarik dengan immersive 3D tracking dan infographics. Halo, selamat malam, saudara. Malam ini kami akan membahas... Ikuti Sapa Indonesia Malam setiap hari pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Kelebihan. Masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan saya masih bersama dengan Ratu Givana selaku praktisi dan juga pelopor pengobatan kanker pertama di Indonesia. Bagi Anda yang kemudian ingin berkonsultasi, warga Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan, langsung saja datang di pusat pengobatan kanker Ratu Givana yang berada di Bumi Permata Sudiang, Blok D1 nomor 8 di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 12 Makassar. Nah, pastinya juga untuk formula ataupun standar yang sudah ditetapkan oleh Ratu Givana, pengobatan Ratu Givana ini sudah melalui uji klinis dan juga sudah standar internasional dengan menggunakan teknologi yang pastinya berinovasi untuk melawan kanker itu sendiri. Baik, kalau kita lanjutkan lagi perbincangan kita, kan biasanya kita melihat untuk pengobatan herbal itu sendiri masih menggunakan daun-daunan yang direbus, kemudian ini kan nggak praktis nih Ratu Givana. Kalau dari Ratu Givana kan sudah melalui uji klinis dan juga memanfaatkan teknologi yang sekarang berkembang. Bagaimana? Oke. Mungkin nanti kalau bulan minggu depan saya akan membawa formulanya biar masyarakat bisa melihat seperti apa sih formula yang sudah melalui sebuah uji riset dan uji klinis ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita kan masih seperti serbuk jamu ya, serbuk jamu kemudian diseduh. Jadi apa sih bedanya serbuk jamu dengan ekstrak formula yang ada di klinik saya? Jadi kalau ekstrak ini adalah kita dikembangkannya dengan teknologi. Jadi sudah melalui berkali-kali ekstraksi dengan menghasilkan ekstraknya sendiri ataupun intisari dari produk itu sendiri ya. Dan jadi kalau sudah melalui teknologi ini dengan mengambil intisarinya, dia sudah terpisah dari racun-racun di dalam produk Simplisia ataupun racun di dalam herbalnya itu sendiri. Kita kalau bicara dedaunan, ranting-rantingan kan. Jadi kalau memang biasanya semua direbus di dalam panci, ini kan tidak terkontrol. Baik racunnya harus dibuang kemana, karena dia tidak menggunakan teknologi, hanya menggunakan air dan suhu, ya kan? Nah, jadi kan nggak tahu nih kadar airnya berapa, suhu rendah tingginya berapa. Ini kadang-kadang yang membuat jenis daun-daun ranting-ranting itu tersebut yang bisa merusak organ tubuh. Makanya kenapa sekarang kalau di negara berkembang mereka sudah tidak menggunakan lagi segala rebusan ataupun serbuk, karena serbuk ini bisa merusak ginjal kan, bisa permasalahan ke jantung ataupun ke aliran tubuh kita. Memberikan efek. Betul sekali, sangat berefek. Jadi dengan ekstraksi yang sudah dikembangkan dengan sebuah teknologi, walaupun kita sayangkan ini adalah belum berkembang di Indonesia.
tidak dikembangkan, belum dikembangkan di Indonesia karena mereka pabriknya, risetnya juga masih di luar. Tapi saya baru mengembangkan untuk metode pengobatannya saja di Indonesia. Nah, jadi sifatnya lebih, kita bayangkan kalau penderita kanker ini kan tidak semua mereka bed rest. Mereka masih punya aktivitas di luar, baik di kantor ataupun di luar. Nah, kalau dengan produk kita, mereka sudah disaset cukup mudah, dibawa, kemudian diseduh dan dikonsumsikan. Jadi bisa masuk tas, ya kan? Jadi bisa dibawa bisa bawa keluar kota. Jadi nggak mesti ke kantor tuh harus nenteng-nenteng panci, harus merebus siapkan lagi. kompor, harus rebus, jadi ya. Praktis ya. Bahkan saya juga dulu punya pengalaman ya, pasien saya yang pernah melakukan pengobatan alternatif. Kadang-kadang saya disuruh rebus pagi, mau pergi ke kantor ngerebus dulu. Kadang-kadang yang takaran airnya sekian harus berkurang sekian karena kelamaan jadi sekian, katanya punya rasa bau yang berbeda. Kenapa? Karena begitu dia minum pagi, untuk siangnya dia harus bawa ke kantor, ya kan? Kemudian dia punya rasa yang sudah lain, apalagi kan biasa mereka kan apalagi memberikan di tempat wadah yang plastik dan itu sudah tidak sehat, apalagi untuk penderita kanker. Jadi dengan formula yang sudah dikembangkan dengan teknologi ini lebih praktis digunakan, lebih nyaman untuk dikonsumsikan dan lebih cepat dan akurat untuk pengobatannya sendiri. Sayang sekali kita terbatas dengan waktu, dan bagi Anda mungkin yang masih penasaran nih untuk berbincang langsung, berkonsultasi langsung bersama dengan Ratu Givana, bisa langsung datang ya untuk hari ini dan juga besok, saudara, di Pusat Pengobatan Ratu Givana di Kota Makassar yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 di Komplek Bumi Permata Sudiang Makassar, Blok D1 nomor 8 Makassar. Hubungi call center yang sudah ada di layar kaca Anda di 0813 9425 7575. Pastikan Anda memanfaatkan kesempatan ini, saudara, karena Ratu Givana di Kota Makassar hanya ada di 2 hari ini. Hari ini dan juga besok langsung saja datang ke klinik ataupun pusat pengobatan kanker Ratu Givana di Kota Makassar. Baik, saudara, semoga informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini bermanfaat. Dan insya Allah untuk kita Anda bisa ketemu setiap hari Minggu ya, di jam 7 pagi sampai jam 8. Oke, baik. Semoga kita bisa bertemu setiap pekannya ya. Kita akan terus membahas bahaya kanker, solusinya, pemicu dan faktornya setiap minggu hanya ada di Kompas Sulawesi Selatan. Dan saya akan mengupas bahaya-bahaya kanker tidak hanya untuk wanita dan juga untuk jenis kanker lain. Baik, terima kasih saudara, terima kasih Ratu Givana. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.